Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Pak D. Gapar. Selamat sore. Biasa ada kabar dulu. Luar biasa pokoknya kita. Luar biasa Komandan ya. Oke. Baru kali pertama datang di Radio Bekasi dan juga mungkin katanya baru-baru di Kelungkung sini ya. Oke Pak Dandim, terima kasih kehadirannya memberi sesuatu yang baru buat Radio Bekasi dan juga buat Bekasi Mania, pendengar Bekasi Mania di seluruh Bali yang mendengarkan siaran ini podcast ya. Oke Pak Dandim, sebelumnya Niki sebelum dimulai penjelasan yang lebih real, lebih rinci lagi, bisa ada pemaparan sedikit dulu dari Pak Dandim. Silakan, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak D. Gapar atas waktu yang diberikan. Ini rekan-rekan Bekasi Mania. Sedikit mungkin saya memperkenalkan diri dulu supaya kenal, karena tak sayang jika tak kenal kita. Kalau sudah kenal, kenal pasti akan sayang seterusnya. Oke, benar sekali ini. Jadi saya memperkenalkan diri untuk nama Sidik Pramono. Tadi disampaikan gelarnya Esos Han, jadi kayak kereta api itu. Ya. Keren banget. Jabatan Dandim 1610 Kelungkung. 1610 ya, betul. Kemudian pangkatnya Letnan Kolonel Kavaleri. Mungkin sekilas itu kami baru berdinas kurang lebih hampir berjalan 3 bulan ini, Adik Gapar. Iya. Artinya memang waktu yang masih singkat untuk kita bisa muda, bekerja. Mungkin belum semua daerah Kelungkung bisa dikunjungi. Ya, tapi mau tidak mau saya harus tahu nih. Harus kita jaga Kelungkung ini supaya aman, tentram, damai, sentosa. Mau utama seperti apa yang disampaikan Bapak Bupati. Kalau di desa tuh udah ada babinnya ya. Ini Bapak Babin sebagai perpanjangan tangan saya di wilayah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di tanah kelahiran Tiang juga di sana. Astaga. Oke. Ini Pak D. Gapar, saya sedikit memberikan program, adanya program yang memang diberikan kepada kodim-kodim saat ini, bahwa ada informasi terkait dengan kabar gembira nih, bahwa rekrutmen TNI khususnya Bintara Tamtama diperpanjang. Itu informasi diperpanjang ini artinya sebagai peluang para generasi muda, pemuda-pemuda Kabupaten Kelungkung khususnya, untuk bisa nanti mengabdi bersama kami di TNI. Gitu. Karena kalau zaman-zaman Tiang juga kan sekarang juga zaman saya tuh masih banyak pemuda-pemuda yang pengen sekali gitu jadi seorang anggota TNI, entah itu darat, udara dan laut juga. Tetapi kendalanya ini kalau zaman-zaman saya dulu tuh kendalanya susah mau masuk TNI kayak gitu ya. Dulu mungkin pikirannya kayak seperti ini ke GBNG. Nah, tapi sekarang ada bocoran ya, yang baca pamfletnya juga dan informasi dari teman-teman juga. Katanya untuk masuk TNI sekarang itu lebih gampang dan gratis tentunya. Tidak ada biaya. Keren banget nih ya. Tidak ada biaya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada biaya itu omong kosong dan bohong. Gratis makanya. Ini kabar gembira banget buat Bekasi Mania yang pingin cita-citanya nih jadi masuk tentara atau TNI. Dari dulu biasanya kayak gitu. Cita-citanya apa? Jadi tentara gitu. Jadi polisi gitu dulu ya. Sekarang mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini, generasi muda kita lebih lagi bisa ada peluang untuk mengabdi kepada negara tercinta kita. Betul Niki. Jadi manfaatkan peluang ini bagi para generasi muda yang saat ini mungkin terbatasi usianya. Mungkin merasa kalau dulu kita dibatasi di usia 22 tahun sudah selesai, nggak bisa sekarang lagi. Pemerintah itu memperpanjang. Jadi usia 24 Pak D. 24 lagi 2 tahun berarti ya. Nambah 2 tahun. Nah, kemudian yang tadi yang untuk khususnya penerimaan Tamtama itu tingginya bisa dipendek lagi, masih bisa naik. Masih bisa. Jadi kemarin 163 kemarin dibatasi. Sekarang 158 paling pendek nih. Wah, keren banget nih ya.
potensi juga ada mungkin di level seperti ini. Ya banyak sekali, tapi dulu kendalanya ya seperti ini. Nah itu jadi secara fisik umur dan fisik. Jadi gitu. Saya kok pendek nih, nggak bisa. Nah, sekarang gitu. Ada peluang untuk bisa masuk. Gitu. Oke, mudah-mudahan buat generasi muda dan Bokasi Mania yang pingin banget nih ya untuk biar bisa mimpinya tuh tercapai, sekarang udah saatnya gitu ya. Dengan maksimal usia 24 tahun. Kalau dulu 22 tahun gitu ya Pak Dandim ya untuk hari ini. Oke, kita kembali kepada Pak Dandim. Mungkin dari sekian pendengar Bokasi Mania gitu ya, pengen tanya gimana. Nggak ribet kalau daftar gitu ya. Nah, kira-kira melihat pertanyaan seperti ini menurut Pak Dandim itu gimana? Apa memang betul-betul belibet gitu untuk administrasinya atau gimana gitu nih Pak Dandim? Oke, tolong boleh kita jelaskan Pak Dandim. Oke, ya siap. Nah, intinya kalau memang kita berencana untuk pengen masuk menjadi anggota TNI, tentunya memang pada saat rekrutmen harus disiapkan. Jadi tidak bisa kita serta-merta tanpa adanya persiapan. Nah, kadang ada di situ ada tes lari, tapi orang tidak nyiapkan lari. Nah, pasti ya dia akan nafasnya pasti kalah karena ini kan ujian ini. Dari sekian orang yang kita tes mencari hasil yang terbaik. Artinya semuanya butuh persiapan. Persiapannya apa saja? Yang pertama tentunya jasmani. Lari dia harus kuat. Fisik terutama ya, karena karena memang prajurit ini memang utamanya fisik gitu. Terus yang kedua, dia juga secara kesehatan harus memenuhi syarat gitu. Kalau kaitannya nanti masalah kesehatan ini kita tidak bisa main-main kalau dia terkait sama penyakit dalam tentunya tidak bisa. Artinya bagi yang memang siap secara kesehatan, ayo gitu. Yang penting sehat dulu kan. Sehat jasmani oke. Kita check up dulu sehat baru gitu ya. Kita lanjut kesehatan lainnya kita lengkapi ke belakangan apa gimana. Itu. Oke. Betul sekali. Dan buat Bokasi Mania juga yang mungkin bertanya gitu. Selain daripada fisik, kesehatan dan lain-lain. Nah, masalah kelengkapan lainnya seperti kalau dulu kan ada temen tiang juga gitu. Aduh, kurang lagi 1 senti gitu ya. Kayak dulu kan. Kalau salah di 163 ya. Kurang dari 162 enggak dapat gitu. Udah pasti out dia gitu. Sekarang sudah bisa, Pak sekarang udah bisa. Pokoknya ini sekarang ada peluang besar. Tinggi badan minimal 158. Wah, keren. Berarti kan kurang dari 160. Iya, masih bisa. Iya, masih bisa berarti ya. Yang penting syaratnya pertama sehat dulu. Setelah itu sudah dapat lagi ya ditolerir di masalah apa namanya Niki? Masalah jasmani dan umur. Umur sekarang gitu ya. Umurnya kalau dulu mungkin maksimalnya 22 ya Pak Dandim, 22 tahun udah maksimal banget. 23 udah berarti nggak bisa. Sudah nggak bisa. Nggak bisa gitu. Itu dulu. Ya. Sekarang ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan, ada program baru gitu ya. Nah, mohon nih dijelaskan buat Pak Dandim. Ya, ini kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa kita dari pimpinan atas menyampaikan ini ada peluang kepada generasi-generasi muda. Usia yang dulu dibatasi usia 22 tahun, masih ada kesempatan 2 tahun. Bagi usianya yang 23, terakhir 24 masih bisa daftar. Masih bisa. Tunggu apa lagi? Tinggi yang kemarin 162 kalah, gagal, tidak lolos, 160 gagal, tidak lolos, 159. Sekarang sampai dengan 158 cm masih bisa untuk mendaftar. Pokoknya bagi Bokasi Mania jangan khawatir masalah tinggi badan. Kalau dulu mungkin takut ya, trauma juga dengan teman-teman yang lain. Aduh, nggak pede nih rata-rata mungkin ya. Wah, aku kok pendek ya? Enggak kayaknya. Gitu. Sekarang bisa. Gitu. Oke, Bokasi Mania pokoknya siapkan diri buat yang mungkin yang punya anak yang sudah berusia
dari berapa awalnya? Nah, ini Ki. Awalnya 18. Nah, dari 18 sampai 24 tahun ya. Siapkan diri buat cita-cita jadi tentara nasional Indonesia gitu ya, mengabdi buat negara gitu ya. Pak De ini mau gini, mau anaknya mau ponakannya gitu ya, mau masuk gitu. Nah, untuk cara daftar dan mendaftarnya di mana itu yang pertama dulu ya. Selain fisik tadi, itu mendaftarnya kemana, apa dulu disiapkan gitu ya. Berkas-berkas kah atau apa yang disiapkan sebelum menuju ke tempat pendaftaran tersebut. Bisa dijelaskan Pak Dandim? Boleh, nanti saya jelaskan secara sedikit akan gamblangnya. Nanti cara detail bisa nanti dibuka, ada websitenya. Oh, websitenya ada ya, nanti yang bagikan di grup-grup ya. Nanti tolong disampaikan Pak De. Pasti up nanti. Ya. Tapi administrasi yang utama niku ada surat kelakuan baik. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu kita minta dari kepolisian. Terus kemudian nanti ada KTP, ada KK. Terus nanti ada nilai. Sedikit nilai yang memang harus diberikan. Nilainya panas niku. Oh, gitu ya. Ya, nilai yang dia lulus dari SMA begitu. SMA, ya. Terus nanti ada pertanyaan SMA, SMK bisa kan? Itu dari SMK-nya sekarang. Tetap boleh. Jadi walaupun itu kejuruan bisa tetap mendaftar. Artinya ada peluang, ayo kita manfaatkan. Nah, niku nanti terkait sama pendaftaran, niki ada 2. Silahkan nanti adik-adik yang berminat bisa daftar di Bintara atau bisa daftar di Tamtama. Di Tamtama. Nah, sebelum lanjut dulu nih Pak Dandim ya, ada juga yang mungkin memang betul-betul belum paham gitu ya dengan masalah ini. Tapi kepinginnya tuh luar biasa gitu. Saya ingin masuk, lewat jalur mana nih? Jalur mana dalam artian mau ke Tamtama atau ke Bintara. Nah, gimana nih ya perbedaannya, persamaannya tuh apa di antara Tamtama dan Bintara? Nah, mungkin sedikit mawar nanti saya sampaikan kepada adik-adik apa yang membedakan nih Bintara dan Tama. Ini hanya segi golongan saja gitu. Segi golongan dan segi tugas. Iya. Kalau Bintara dia masih ada unsur mimpin dengan merencanakan. Oh, gitu ya. Artinya dia pemikir, terus dia bisa mimpin. Dia punya anggota 10. Oh, gitu untuk Bintara. Jadi kalau keluar dari situ dia lulus, dia punya anggota 10. Gitu ya. Terus bagaimana dengan Tamtama? Ini sebagai unsur pelaksana. Karena suatu organisasi tentunya harus ada pimpinan, harus ada perencana, harus ada pelaksana. Kalau semuanya pengen jadi pimpinan, tidak akan jalan. Bisa. Siapa yang disuruh tugas? Siapa yang untuk diminta untuk eksekusi di bawah? Eksekusi di bawah. Oke, Nika juga. Nah, nanti bagaimana dengan persyaratan-persyaratan tadi? Makanya disampaikan bahwa kalau memang minat ke Bintara, coba di Bintara. Langsung ya artinya? Langsung dicoba. Oh, gitu ya. Artinya nggak harus lewat Tamtama dulu baru. Enggak, pemain coba mana yang menurut dia saya cocoknya di sini gitu. Silakan. Siap. Nanti yang di Bintara ini dibuka kemarin mulai tanggal 15 September sampai dengan 9 Oktober. Ini untuk pembukaan Bintara gelombang 2 2025. Iya. Kemudian kalau untuk Tamtamanya dia dibuka tanggal 11 Oktober 11 September sampai dengan 23 Oktober. Nanti untuk lebih jelasnya lagi silahkan tadi saya sampaikan datang daftarnya di mana? Di Ajen Rem. Kalau kita di Bali nih Kelungkung, kita langsung ke Denpasar. Oh, ke Denpasar. Nanti di sana ada Korem, temui di Ajen, situ daftar. Oh, gitu. Ya. Terus kalau memang saat ini zaman modern ada websitenya. Website, oke. Ketik saja www ya ad.recruitment-tni.mil.id. Oke. Di situ kebuka semua nanti tentang persyaratannya. Tinggal ngisi formulir ya kayak gitu nih. Oke, sip. Berarti langsung datang ke Denpasar berarti langsung daftar ke Ajen Korem 163 Wirasatya. Oke. Selain daripada ini mungkin ada lagi yang lebih spesifik lagi, yang lebih detailnya lagi gitu masalah untuk pendaftaran ini. Apakah ada gitu? Atau memang sudah tersedia di website Nike
apa gimana? Nah, kayak gitu. Semuanya sudah ada di website karena sekarang kita zaman milenial nih, Iya. anak Gadget gadget ya, nih, semuanya dia gadget semuanya ya. bisa buka lewat HP. Jadi secara detail silahkan nanti adik-adik para generasi muda bisa buka di website yang tadi sudah Pak Dandim sampaikan. Kemudian yang paling utama nih Ki, disampaikan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun alias gratis. Kalau ada, nah pokoknya tidak ada namanya calo-calo mengatasnamakan saya pasti lulus kalau menggunakan itu bohong. Jangan dipercaya. Nanti kalau memang ada orang yang seperti itu bisa dilaporkan nih Pak De. Iya betul. Ini murni, silahkan para adik-adik mendaftar secara gratis. Langsung apalagi ada websitenya sekarang udah ya, bisa langsung dicek di sana. Dicek di sana. Buat teman-teman, buat anak-anak adik-adik yang pingin masuk ke dunia militer aja ya. Oke. Di samping Niki apakah ada lagi yang perlu disiapkan atau gimana Pak Dandim, tolong. Mungkin Niki yang terakhir dari Pak De, untuk rekan-rekan Bekasi Mania juga, generasi muda yang saat ini, bahwa untuk menjadi seorang prajurit bukanlah suatu sekedar profesi, melainkan memang betul-betul bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa. Artinya kalau memang jiwanya terpanggil bersama kami menjaga NKRI, saat inilah waktunya yang tepat untuk mendaftarkan diri. Oke, karena inilah sebuah pengabdian untuk membela negara, kan gitu. Ya. Sangat-sangat mulia sekali sebenarnya Niki. Cuma dulu mungkin jalannya Niki yang mungkin belum begitu paham, jadinya agak kemana-mana gitu. Juga masih kayak tanda kutip Niki make calon. Nah, Niki yang harus dihilangkan. Jadi tidak boleh ada lagi pikiran ada yang nawari orang gitu, udah nggak usah ikut-ikutan, nggak usah percaya. Ini kan oknum ya, oknum nih kok. Jadi kalau ada bahasa sekian, udah ikut saya sekian, itu bohong. Jadi murni nggak ada usah pakai gitu-gituan. Yang penting nanti generasi muda Niki, adik-adik persiapkan diri. Jadi tadi secara jasmani dia harus kuat. Yang paling utama adalah kesehatan. Ya. Itu harus dari sekarang lah. Mulai gitu lari-lari dan bagaimana gitu ya. Ya, lari, berenang, restock, push up, set up, udah gitu. Itu aja. Nanti hukuman dari komandan juga gitu ya. Push up gitu. Biar kuat. Karena supaya jiwa kita ini disiplin, jadi memang harus begitu gitu. Apalagi sekarang banyak kayak podcast, banyak juga ada kayak kreator gitu ya, Pak polisi, Pak tentaranya juga gitu ya. Pak Babin itu ya, bikin TikTok itu. Jadi kita tuh lebih gimana ya? Lebih nggak takut gitu ya. Kalau zaman dulu itu tentara tuh kakak gimana gitu. Tapi sekarang pokoknya seneng gitu lah liatnya. Kita lahir dari rakyat untuk rakyat nih gitu. Jadi kalau mamanya ada tadi dia nakut-nakuti rakyat, oknum saya bilang. Kalau di wilayah Kabupaten Klungkung langsung laporkan kepada Pak Dandim. Kebetulan nih Pak Dandim ini tidak ada tentara yang pangkatnya lebih tinggi di Klungkung ini selain Pak Dandim. Oh gitu. Jadi udah langsung laporkan tadi terkait tadi kalau ada temuan-temuan ada calo terus ada orang yang mengatasnamakan, saya bisa nih bawa nanti Bapak lulus tapi bayar sekian. Itu dah. Itu jelas bohong. Nggak usah diikuti. Nah, kalau ada seperti itu laporkan kepada Pak Dandim. Oke, siap nanti. Nanti dia akan lebih lanjutnya juga nanti dia akan podcast lagi ke grup-grup dan lain sebagainya. Niki. Terima kasih Pak Di atas waktunya Niki. Oke, mungkin masih banyak ada atau gimana atau mau gimana gitu, kita jeda. Kalau enggak langsung diginiin aja. Sudah cukup? Di closing boleh di closing aja kalau gitu. Kalau emang udah cukup waktunya, silakan ada kata-kata terakhir dari Pak Dandim untuk semua secara umum mungkin. Ya, untuk Kaptimas dan lain sebagainya silakan. Sedikit aja boleh. Oke. Kata-kata singkat mau nih, boleh. Bagi generasi muda yang memang hati dan jiwanya terpanggil untuk membela Ibu Pertiwi, saat inilah saatnya bergabung dengan prajurit TNI. Oke, itu saja. Oke.
Ada, terima kasih Pak Dandim kalau itu aja ya. Yeah. Terima kasih waktunya, dan ini betul-betul sangat luar biasa surprise buat generasi muda kita dan banyak kemudahan yang didapat. Tunggu apa lagi? Langsung saja Gas pokoknya. Gaskan pokoknya Niki. Yuk maju mengabdi buat negara. Oke, terima kasih Pak Dandim. Sama-sama Pak Dia atas waktunya. Siap, Terima kasih siap, Mania, siap. terima kasih. Mania semua.